Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Babun qaulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab firman Allah Ta'ala yang artinya innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Dan penulis biasa menyebutkan bab dengan memberi judul menggunakan ayat Al-Quran. Di beberapa bab sebelumnya beliau menyebutkan hal itu. Dan di bagian ini beliau mengutip firman Allah Ta'ala di surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian penulis membawakan satu hadis yang cukup panjang. Fis Sahih disebutkan dalam As-Sahih, dan yang dimaksud adalah Sahih Bukhari. An Ibnul Musayyab an abihi, dari Ibnul Musayyab, bisa juga dibaca Ibnul Musayyib, dari ayahnya yaitu Khazan bin Abi Wahab. Lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, ketika Abu Talib mau meninggal dunia, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, dan di dekat Abu Talib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Talib, mendakwai Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti akan aku bela paman di hadapan Allah dengan kalimat itu. Faqala lahu, lalu dua orang yang saat itu juga sedang menjenguk Abu Talib, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, memberikan ancaman kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu mau memusuhi, membenci agama bapakmu Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi ajakan itu. Fa'ada, namun dua orang tadi menghalangi, diulangi lagi. Apakah kamu membenci ajaran agama Abdul Muttalib? Dan seperti ini salah satu di antara bahaya terlalu bangga dengan nasab dan terlalu bangga dengan ajaran leluhur, bisa menghalangi seseorang untuk mengikuti kebenaran. Abu Talib gak ingin disebut sebagai orang yang durhaka kepada bapaknya. Maka cara mereka untuk menghalangi Abu Talib agar tidak mengucapkan la ilaha illallah adalah dibenturkan dengan ajaran bapaknya. Dan ini membuktikan bahwasanya Abdul Muttalib itu berada dalam agama apa? Kekafiran, kemusyrikan. Dia adalah orang musyrik dan tidak mengikuti millah Ibrahim. Padahal Abdul Muttalib meninggal dalam zaman fatrah. Kalau ada sebagian orang yang beralasan bapaknya Nabi SAW itu meninggal di zaman fatrah, Abdul Muttalib juga meninggal di zaman fatrah. Ya, meskipun bapaknya lebih dulu meninggal dibandingkan Abdul Muttalib, sama-sama meninggal di zaman fatrah. Namun tidak semua yang meninggal di zaman tidak ada Nabi kemudian dia berlaku hukum sebagai ahlul fatrah
yang sebagian menilai dia ahli tauhid. Kita juga hidup di zaman gak ada Nabi. Bahkan jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW berapa lama? 1400-an tahun. Jarak Abdul Muttalib, kemudian Abdullah, ayah Nabi SAW, dengan Nabi Isa, hanya 600-an tahun. Maka mana yang lebih lama? Kita lebih lama. Tapi kan kita ada teknologi. Apa hubungannya? Ya, semuanya terekam dengan baik. Dulu juga sama. Kalaupun nggak ada teknologi, coba kita mundur 600 tahun. Kita buat separuh dari zaman sekarang. Apakah sudah ada teknologi? Kondisinya sama. Sehingga alasan mereka bahwa ayahnya Nabi SAW meninggal di zaman fatrah sehingga mati di atas tauhid, ini tidak bisa diterima. Sebagaimana Abdul Muttalib juga meninggal di zaman fatrah dan dia tidak mati di atas ajaran tauhid. Dia tidak mati di atas ajaran tauhid, tapi dia penganut paganisme. Fakana akhiru ma qala, dan kalimat terakhir yang terjadi pada Abu Talib adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mengikuti ajaran bapaknya. Wa aba ay yaqula la ilaha illallah, dan tidak bersedia untuk mengucapkan la ilaha illallah, hanya satu kalimat saja. Sehingga iman itu dibuktikan secara lahiriah dengan apa? Ucapan. Maka bisa jadi Abu Talib mengakui kalau apa yang disampaikan Nabi SAW ini benar, tapi dia tidak mau mengucapkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman itu tidak hanya perbuatan batin, tapi juga harus diiringi dengan perbuatan lahir, minimal ucapan. Abu Talib cuma diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi Abu Talib tidak bersedia untuk mengucapkannya. Karena Abu Talib sendiri mengakui kebenaran ajaran Nabi SAW, tapi dia tidak mau mengucapkan, berarti enggan untuk menerima. Jadi yang tidak mau di situ adalah qabul. Abu Talib pernah memiliki sebuah syair. Gimana syairnya? Walaqad ra'aitu anna dina Muhammadin min khairi adyani bariyati min khairi adyanil bariyati dinan. Aku mengakui bahwa agama Muhammad adalah ajaran agama terbaik di muka bumi ini. Laula malamata au makhafata masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Andaikan bukan karena takut dicela atau takut diejek, dianggap sebagai anak durhaka, kau akan melihatku dengan sukarela, tangan terbuka, menerima mubinan, ajaran itu dengan terang-terangan. Tapi Abu Talib takut dicela sehingga dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau mengakui atau tidak mau menyatakan sebagai seorang muslim, dan dia mati dalam kondisi kafir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mohonkan ampunan untuk Anda. Aku akan mohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk memohonkan ampunan untukmu. Fa anzalallah, lalu Allah Ta'ala turunkan surat At-Taubah ayat 113, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang musyrik meskipun kerabatnya sendiri. Wa anzala fi Abi Talibin, dan Allah menurunkan terkait Abu Talib firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ada dua orang yang dibandingkan oleh para ulama. Yang satu punya kedekatan nasab terhadap Nabi SAW, yang satu enggak ada hubungan nasab sama sekali dengan Nabi SAW.
Tapi yang pertama nggak dapat hidayah, yang kedua justru dapat hidayah. Yang satu dekat dengan Rasulullah SAW dari sisi fisik. Yang satu jauh dari Nabi SAW secara fisik. Tapi yang pertama nggak dapat hidayah, yang kedua dapat hidayah. Itulah Abu Talib dan satunya Salman Al-Farisi. Fan-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuridu Aba Talib wallahu yuridu Salman. Nabi SAW menghendaki Abu Talib yang dapat hidayah, tapi Allah menghendaki Salman yang dapat hidayah. Karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bab ini mengajarkan kepada kita satu prinsip, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan perbuatan Allah tidak tergantung pada perbuatan hamba. Sehingga hamba menghendaki A, tapi Allah menghendaki B, yang terjadi yang mana? B. Walaupun hamba yang menghendaki itu adalah kekasihnya, seorang nabi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada kehendak makhluk. Dan pahami ini sebagai bagian dari hikmah kenapa ada doa yang tidak dikabulkan. Sehingga satu prinsip yang penting untuk kita tanamkan dalam diri kita saat kita berdoa. Tanamkan pada saat Anda berdoa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka doamu tidak bisa mengendalikan kehendak Allah, sehingga doa itu meminta bukan mendikte. Dan kalaupun tidak dikabulkan, kau tidak punya hak untuk menggugat Allah, apalagi menyalahkan Allah, lalu menyebut Allah tidak adil dan aneka sebutan yang lainnya. Karena berdoa itu kamu mohon, bukan mendikte. Jika semua doa pasti dikabulkan, berarti kehendak Allah bergantung kepada makhluk. Lalu di mana kuasa Allah Subhanahu wa taala? Anggapan sebagian orang, pokoknya kalau kau berdoa pasti dikabulkan, nggak mungkin tidak. Dari mana kau bisa menjamin seperti itu? Bagaimana dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, akan aku ijabai doa kalian. Dalam kalimat ini Allah mengatakan astajib, aku ijabai. Dan ijabah itu belum tentu diwujudkan seperti yang diminta. Sehingga bedakan antara ijabah dengan memberi apa yang diminta. Karena ijabah itu intinya doa itu direspon. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan, apabila seorang muslim berdoa kepada Allah, la bi'ithmin wala qati'ati rahimin, dan doa itu tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan doa tersebut untuk mendapatkan salah satu dari tiga hal. Yang pertama apa? Ayyaddakhirahu fil akhirah. Allah simpan doa itu di akhirat, sehingga nanti baru Allah kasihkan di akhirat. Yang kedua apa? Allah palingkan dia, wa ayyusrifa anhu, dan Allah palingkan dia an musibatin, dari musibah yang andaikan itu terjadi, maka tingkat kerugiannya senilai dengan keuntungan doa yang dia minta. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan yang dia minta. Sehingga perwujudan ijabah doa yang perlu kita pahami tidak harus sesuai dengan apa yang kita minta. Karena Allah tidak bisa dikendalikan oleh kehendak makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Selanjutnya kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Beliau menyebutkan munasabatul bab li kitabit tauhid. Kenapa penulis menyebutkan bab ini dan apa kaitannya dengan kitab tauhid?
anna fihi radda ala ubadil kubur. Dalam bab ini terdapat bantahan kepada para penyembah kubur yang mereka punya keyakinan bahwa para nabi, orang saleh bisa memberikan manfaat dan bisa menolak bala, menghindarkan madarat. Wa dzalika annahu idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena jika seorang nabi sallallahu alaihi wasallam saja qad harisa ala hidayati ammihi fi hayatihi, beliau punya harapan besar, punya semangat agar pamannya dapat hidayah ketika pamannya masih hidup, falam yatayassar lahu, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melakukannya. Wa da'alahu ba'da mautihi, itu pun enggak selesai sampai di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Abu Thalib diampuni setelah kematian Abu Thalib. Fanuhi an dzalik, setelah itu dilarang. Sama seperti kejadian yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika banjir itu datang, kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai anakku, ayo naik bersamaku, naik bersama kami dan jangan bersama orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan berlindung ke atas gunung sehingga bisa melindungiku dari air. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Nabi Nuh menjawab, tidak ada yang bisa melindungi dari ketetapan Allah di hari ini. Semuanya akan tenggelam kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu mereka diterpa ombak, kemudian anak ini tenggelam. Selesai kehilangan anaknya mati dalam kondisi kafir, tenggelam, dan itu detik-detik terakhir sebelum berpisah dengan anaknya, Nabi Nuh sempat berkomunikasi. Tapi anaknya mati dalam keadaan kafir, maka Nuh berjuang untuk menyelamatkan anaknya di akhirat. Innahu min ahli, sesungguhnya dia adalah anakku, keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguhnya janjimu itu benar. Maka beliau minta kepada Allah agar anaknya diampuni, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan anakmu, itu bukan keluargamu, itu amal yang tidak saleh. Jadi sudah kehilangan anak, kemudian berusaha untuk agar anaknya diampuni, tidak dikabulkan, bahkan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga sama. Kehilangan orang yang sangat beliau cintai, yaitu pamannya. Karena Rasulullah SAW ingin balas budi kepada pamannya, sebab pamannya telah banyak berjasa kepada beliau. Cintanya Abu Thalib kepada Nabi SAW luar biasa, sampai ketika di masa pemboikotan, Rasulullah SAW itu tidur, diperhatikan oleh Abu Thalib, di mana keponakannya itu tidur. Oh, tidur di sini. Maka setelah keponakannya tidur, setelah Nabi Muhammad SAW tidur, beliau suruh anak-anaknya untuk pindahkan ke sana. Sekarang coba gantikan di antara anakku untuk tidur di tempat beliau. Tujuannya apa? Karena ketika itu ada kemungkinan orang musyrikin mengintai di mana posisi Muhammad tidur. Nanti pas tidur dibunuh. Maka saat Nabi SAW tidur, dipindah oleh Abu Thalib. Lalu anaknya suruh gantiin. Berarti andaikan terjadi pembunuhan, kira-kira siapa korbannya? Anaknya. Lebih mending anakku yang mati daripada keponakanku yang mati. Itu contoh cintanya Abu Thalib kepada Nabi SAW. Abu Thalib sampai mendapatkan penawaran, karena orang musyrikin udah pusing ini. Gara-gara Abu Thalib sehingga kami tidak bebas untuk menangkap Muhammad. Maka Abu Thalib dikasih penawaran, wahai Abu Thalib, kalau kamu pengen seorang pemuda yang bisa melayanimu, kami gantikan dengan pemuda yang gagah.
yang nanti kau bisa jadikan sebagai anakmu. Tapi serahkan Muhammad. Apa jawab Abu Thalib? Kok bisa kayak gitu? Nanti kau bunuh anakku dan aku rawat anakmu. Kalau saya terima anak kalian, kemudian aku serahkan Muhammad, anakku kau bunuh dan aku rawat anakmu. Sehingga berkali-kali mereka gagal untuk mempengaruhi Abu Thalib ketika berusaha melindungi Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW sangat ingin memberikan sesuatu kepada Abu Thalib, terutama hidayah, agar nanti bisa selamat di akhirat. Tapi Masya Allah, Abu Thalib sangat bangga dengan agama bapaknya dan tidak mau disebut sebagai apa? Orang yang durhaka kepada bapaknya karena beda agama dengan bapaknya. Baik, alasan itu diterima atau tidak? Tidak. Sehingga alasan berbakti kepada orang tua tapi durhaka kepada Allah tidak diterima. Karena kebaktian kepada Allah lebih tinggi dibandingkan kebaktian kepada orang tua. Wa dzakara subhanahu anna ar-rasula la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Bahwa kemudian Allah juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Fahadha yadullu ala annahu la yamliku darran wala naf'a. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak bisa mengendalikan bala, tidak bisa mengendalikan madarat. Beliau tidak bisa tolak bala dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Fabatala ta'alluqu bihi li jalbin naf'i wa dahfid dharri wa ghairihi min babi aula. Sehingga ketergantungan seseorang kepada Nabi SAW agar beliau bisa memberikan manfaat dan tolak bala itu adalah ketergantungan yang salah. Apalagi makhluk yang selain Nabi, min babi aula, lebih nggak bisa lagi. Jika Nabi SAW nggak bisa, apalagi makhluk yang derajatnya di bawah Nabi. Maka mohon petunjuk kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Mohon bimbingan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kita minta tambahan ilmu kepada Allah, minta tambahan yakin kepada Allah, minta tambahan petunjuk kepada Allah. Dan sekali lagi ini bukti bahwa dalam belajar tauhid kita ditanamkan satu prinsip, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manusia siapapun tidak bisa memberikan kebaikan bagi dirinya sendiri, bahkan hidayah untuk dirinya sendiri dia nggak bisa. Apalagi untuk orang lain. Saya pernah punya jamaah yang dia punya kasus dengan anaknya. Sampai pusing ngurusi anaknya. Lalu dia ingin mendapatkan arahan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia datang ke Klaten, kemudian semedi di kuburan Ronggowarsito. Itu selama 3 malam ya. Setelah itu beliau cerita ke saya setelah sekian, entah waktunya sudah berapa lama. Cerita ke saya dulu pernah kayak gitu. Ya bahaya kayak gini. Karena yang bisa memberikan arahan dan petunjuk hanya Allah. Kau bisa meminta nasihat kepada orang yang masih hidup dengan memberikan saran, tapi sampai pada titik yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan. Baik, itu contoh. Terkadang ada orang yang minta saran nyari wangsit itu ke sana ya. Dan masih banyak lagi. Saya kira ini hanya contoh kecil saja. Contoh besarnya masih banyak ya. Mungkin ke gua atau ke mana lagi? Ke pinggir sungai, di tepi laut, di puncak gunung, di kamar tidur. Bahkan ada yang di toilet. Dengan aneka warna orang dalam mencari wangsit. Innaka al-khitab lin Nabi SAW. Sesungguhnya engkau, yang dimaksud arah pembicaraan di sini adalah Nabi SAW. La tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk. Maksudnya adalah hidayah taufik.
hidayah berupa taufik untuk masuk ke dalam agama Islam. Adapun hidayah berupa dakwah dan penjelasan, Rasulullah SAW bisa melakukannya. Fa innar rasula yamlikuha. Nabi SAW bisa melakukannya kalau sebatas memberikan penjelasan. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Man ahbabta, orang yang kau cintai, yaitu yang kau harapkan untuk bisa dapat hidayah. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah berikan taufik untuk masuk ke dalam agama Islam, dan Allah berikan taufik untuk semakin takut kepadanya, semakin kuat Islamnya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Maha tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Ai a'lamu biman yastahiqul hidayah mimman yastahiqul ghawayah. Dia tahu siapa yang berhak dapat hidayah dan siapa yang berhak untuk menyimpang. Selanjutnya kita akan baca al-ma'na al-ijmali lil ayat. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil ayat. Yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, إنك لا تقدر على توفيق من تحب دخوله في الإسلام ولكن ذلك إنما يكون بيد الله فهو الذي يوفق من يشاء له وهو أعلم بمن يستحق ممن لا يستحقه. مناسبة الآية للباب أن فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا وأن الأمر كله بيد الله. ففيها الرد على الذين ينادونه بتفريج الكربات وقضاء الحاجات. ما يستفاد من الآية: أولا الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة. ثانيا أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه. ثالثا إثبات العلم لله سبحانه. رابعا إثبات الحكمة لله سبحانه. خامسا إبطال التعلق بغير الله. Nah, penjelasan global dari ayat, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan taufik kepada siapa yang kau kehendaki untuk masuk Islam. Namun itu semuanya ada di tangan Allah. Fahuwallazi yuwaffiqu man sya'alah. Dialah zat yang memberikan taufik kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia Maha tahu siapa yang berhak untuk dapat taufik dan siapa yang tidak berhak. Nah, sekarang kalau kita berada dalam posisi yakin di atas tauhid, semoga ini indikasi kita berhak dapat taufik. Namun kita nggak tahu seperti apa ujung hidup ini, sehingga iringi dengan harapan dan pengakuan tawadhu di hadapan Allah bahwa saya bisa mengikuti ajaran tauhid murni karena petunjuk dari Allah. Karena bukti syukur itu mengembalikan nikmat kepada yang memberi. Baik. Meskipun kita sendiri bisa jadi sadar, saya adalah orang yang banyak kekurangan, saya tidak punya jasa seperti Abu Thalib yang membela Nabi SAW dan berusaha menjaga beliau. Tapi Allah dengan kasih sayang dan karunia-Nya memberikan hidayah kepada saya untuk mengikuti ajaran tauhid. Itu nikmat yang besar. Dan sebelumnya coba kita bahas dulu macam-macam hidayah. Secara umum, hidayah atau yang kita artikan dengan petunjuk itu ada dua. Pertama, hidayah berupa penjelasan.
dan bimbingan yang disebut dengan hidayatul ilmi wal irsyad. Hidayah berupa penjelasan dan bimbingan. Untuk jenis hidayah semacam ini, manusia bisa melakukannya atau bisa menyampaikannya. Sehingga siapa yang punya ilmu, dia bisa memberikan petunjuk kepada yang tidak punya ilmu. Karena itu Nabi SAW disebut oleh Allah, beliau sebagai orang yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di surat Asy-Syura ayat 52. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatut taufiq wal amal. Hidayah taufik wal amal maksudnya adalah hidayah berupa semangat untuk mengikuti kebenaran. Bisa jadi ada orang yang sudah diberi petunjuk berupa penjelasan mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika hidayah taufik tidak sampai menembus dirinya, maka dia belum bersedia untuk mengikuti. Dan ada banyak sebab di mana hidayah taufik itu mampir pada diri seorang hamba dengan aneka sebab yang beragam. Ada orang yang mendapatkan hidayah taufik hanya karena melihat perilaku orang lain. Ada yang dapat hidayah taufik karena ketertarikan dengan materi kajian. Ada yang punya hidayah taufik karena misalnya kedekatan dalam muamalah. Ada yang dapat hidayah taufik karena karena misalnya dia sering mendapatkan WA dan seterusnya. Beragam orang dapat hidayah taufik. Ada seorang dokter. Beliau kalau nggak salah sebelumnya non-muslim ya. Terus masuk Islam dan mengikuti ahlu sunnah karena peristiwa antara beliau dengan seorang wanita bercadar. Akhirnya setelah itu beliau masuk Islam, kemudian dan mengikuti ahlu sunnah, dan beliau sempat menggratiskan semua yang pasien beliau yang bercadar. Pokoknya kalau pakai cadar, bawa anaknya atau karena beliau dokter anak, gratis. Terus saya coba setelah saya dapat info itu, betul ternyata gak usah bayar. Ya ke situ lagi akhirnya. Nah karena merasa gak enak, pokoknya saya bayar. Akhirnya beliau menerima dengan nilai yang kecil, yang lebih kecil dibandingkan yang lain. Baik. Mereka membaca perilaku orang yang jauh dari kegiatan seperti ini, kegiatan kajian, jauh dari agama. Dia tidak membaca Quran. Dia nggak baca terjemah Quran. Tapi mereka membaca perilaku. Maka tampakkan perilaku yang baik. Baik perilaku di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, kalau kemudian nuansa kaum muslimin, apalagi ahlussunnah, isinya cuman satu sama lain saling menyerang, orang luar bilang, nah itu lihat, kamu aja berantem. Dan mohon maaf, yang dikesankan oleh mereka yang gak suka, orang kan beragam ya. Kalau yang awam sih gak begitu perhatian, yang gak begitu respon dengan urusan keagamaan, gak begitu perhatian. Tapi bagi mereka yang terpengaruh dengan beberapa firqah yang menyimpang, itu menilai dari sisi bagaimana respon di medsos. Ya, kalian sendiri gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Sampai ada yang nyebut Salafi pecah jadi berapa? Jadi berapa? Laporan Pak RT berapa? Nggak ada yang lapor. Belum ada intel yang lapor. Pecah jadi sekian, Masya Allah. Ya realitanya seperti itu, mau diapain lagi? Sehingga saat kita menyampaikan sesuatu, jadi sebab kita ditolak. Karena kita dianggap
kalian pecah, apalagi ketika disampaikan di masyarakat nanti memecah belah umat. Pada latar belakang pecahnya mereka nggak tahu apa sebab itu pecah. Dan aslinya tidak pecah, ya cuma saling menyudutkan antara satu dengan yang lain. Maka jangan tampakkan seperti itu di permukaan. Nabi Musa ketika marah sama Harun, emosinya itu kan diluapkan di mana? Di depan umum. Nasihat yang diberikan Harun kepada Musa, wala tushmit bil a'da. Syamatah artinya apa? Syamatah, kebanggaan musuh disebabkan kekalahan orang yang membawa kebenaran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari salah satunya adalah wasyamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai musuh merasa bahagia karena aku kalah. Sebab kalah itu bisa karena perpecahan internal, berantem internal, sehingga orang luar tepuk tangan. Itu lebih menyakitkan hati. Beliau berdoa kepada Allah agar jangan sampai mengalami syamatatul a'da. Nabi Harun alaihissalam meminta kepada Musa, wala tushmit bil a'da. Jangan sampai musuh-musuh kita. Di kalangan Bani Israel ada nggak musuhnya? Ada yang nyembah berhala, yang suka mengkritik Musa, yang menghina Musa dan seterusnya, orang-orang jahat di kalangan Bani Israel. Jangan sampai orang-orang jahat itu merasa bahagia, merasa bangga disebabkan karena kau mencelaku. Musa sama Harun dua-duanya nabi, ngurusi Bani Israel. Ada musuh di kalangan Bani Israel. Musa Harun berantem, kira-kira musuhnya gimana? Tepuk tangan. Bila perlu tepuk tangan dan kaki. Saking senangnya. Sehingga posisi ketika menampakkan emosi di hadapan umum terus saling menyerang, ini hal yang nggak benar. Maka tolong jaga baik-baik ya, terutama yang tinggal di kampung santri. Apa manfaatnya kalau saling menyudutkan di medsos? Kemudian gimana Pak? Ada laporan apa Pak? Ini Pak RT, enggak lapor. Itu pelanggaran rakyat itu. Kalau enggak lapor ke Pak RT-nya. Jadi sampai terjadi ketegangan antara satu dengan yang lain gara-gara medsos, gara-gara gerenengan di WA dan seterusnya. Jangan sampai itu terjadi. Sudahlah, fokus dengan aktivitas kita sendiri-sendiri. Kita punya salah sebagaimana orang lain punya salah, tapi mungkin orang lain gak mengomentari kesalahan kita. Tapi saat ada orang yang salah, kita komentar dengan kesalahan itu. Tapi ini kan mimba bin nasihah, dalam rangka nasihat. Nah itu talbis iblis itu. Kalau tujuannya nasihat, kenapa gak disampaikan langsung? Orang yang tidak berkepentingan kan jadi tahu kalau di mana? Di medsos. Kalau tujuannya nasihat, datangi kepada yang bersangkutan. Biar penyakit ini tidak menyebar. Sehingga sampaikan, mohon maaf, Anda keliru, seharusnya kayak gini. Selesai urusan. Tapi kita lebih berani ngomong di belakang daripada ngomong di depan. Padahal Allah ciptakan mulut kita di depan agar kita tidak ngomong di belakang. Itu iklan apa itu Pak? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, munasabatul ayati lil bab, keterkaitan ayat terhadap bab di atas. Anna fiha dalalatan wadihatan, bahwa ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas. Dalil di sini maksudnya kandungan dalil yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengendalikan bahaya maupun manfaat. La yamliku, tolong diterjemahkan, tidak bisa mengendalikannya. Tidak memiliki bahaya maksudnya tidak bisa mengendalikan bahaya. Enggak bisa tolak balak maupun mendatangkan balak. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberi maupun menolak. Kalau beliau memberi dan Allah tidak berkehendak, enggak bakalan tercapai. Ketika beliau menolak, ketika Allah tidak berkehendak, tidak akan tertolak. Wa annal amra kullahu biyadillah.
Segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Fafiha raddu, sehingga di sana ada bantahan kepada orang-orang yang yunadunahu, yang memanggil beliau, maksudnya adalah berdoa kepada beliau, litafrijil kurubat, untuk menghilangkan bencana, wa qada'il hajat, dan memenuhi hajat. Minta kepada Nabi SAW, madad, madad ya Rasulullah. Madad artinya apa? Pertolongan. Aku mohon pertolonganmu ya Rasulullah. Orang Syiah itu sering menuliskan di apa ini, Pak? Kepalanya kan dikasih tutup kain ya, yang diikat itu, Pak. Kain diikat di belakang. Ada tulisannya apa? Madad ya Husain. Madada. Madad. Madad artinya mohon pertolongan ya Husain. Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais itu pernah tawaf. Ketika tawaf, beliau mendengar ada ibu-ibu yang mengucapkan kalimat madad, madad ya Rasulullah. Tolonglah kami ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Jadi minta kepada Nabi itu real terjadi. Ada orang yang minta tolong kepada Nabi SAW untuk sesuatu yang tidak mungkin bisa diwujudkan oleh beliau, karena itu hanya mungkin kuasa Allah yang bisa mewujudkannya. Minta agar Nabi SAW menghilangkan bencana, mengangkat bala, atau memenuhi hajat. Dan ini semuanya adalah praktek kesyirikan. Selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat. Pertama, ar-raddu 'alal ladzina ya'taqiduna annal awliya, bantahan kepada orang yang meyakini bahwa wali itu bisa mengendalikan manfaat dan madarat, wa yatasarrafuna ba'dal maut 'ala sabilil karamah, dan bisa mengendalikan keinginan hamba setelah dia mati, dan itu sebagai karomah wali. Ala sabilil karomah. Kata karomah itu kadang diselewengkan ya, sehingga dia menjadi alat bagi iblis untuk menggoda orang agar menyembah selain Allah. Wali ini punya karomah, tapi kan orangnya sudah mati. Ya, orangnya mati, karomahnya nggak hilang. Ya, terus apa karomahnya? Kamu datang ke kuburannya, sampaikan hajat kamu kepadanya, nanti karomahnya akan terbukti. Dan aneka keyakinan yang lainnya, itu hakikatnya adalah talbis iblis, tipuan iblis. Yang kedua, bahwasanya hidayah taufik ada di tangan Allah Ta'ala. Yang ketiga, itsbatul ilmi lillah, hanya Allah yang maha mengetahui, sehingga Allah tahu bagaimana kondisi akhir para hambanya. Yang keempat, itsbatul hikmah lillah, kita meyakini bahwa semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Abu Thalib kok nggak dapat hidayah, Pak? Kenapa? Padahal kedekatan dia dengan Nabi SAW luar biasa. Pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya kita nggak tahu. Ya harus cari tahu. Apakah Allah harus memberitahu? Karena Allah tidak dimintai alasan terhadap perbuatannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban untuk perbuatan yang dia lakukan, tapi mereka lah yang ditanya. Maka kalau nggak tahu hikmahnya gimana? Ya kita pasrahkan kepada Dia, Zat yang maha mengetahui segalanya. Maka tidak perlu memaksakan diri. Nah, berangkat dari hikmah inilah orang liberal berbicara. Sehingga kadang mereka ngerusak dan ngotak-ngatik aturan dari latar belakang hikmah. Yang kelima, ibtalut ta'alluqi bi ghairillah. Yang kelima adalah menolak atau mengingkari semua bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Saat Anda ngirim paket melalui kurir dan paket itu mahal, yang tawakal siapa? Anda atau kurirnya? Ya. Yang tawakal kepada Allah yang mana? Orang ini atau kurirnya?
pengirim paket. Dia bertawakal kepada Allah. Itulah ahli tauhid. Tapi bagi mereka yang nggak punya tawakal, pasrahnya itu terlalu besar kepada kurir. Dan pasrah kepada makhluk ya bisa berbahaya. Namanya juga makhluk. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk hadis yang menjadi dalil kedua yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini, insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Nah. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, ada perjanjian BPJS dengan bidan praktek yang salah satu isinya bidan tidak boleh menambah biaya tambahan kepada pasien apabila saya menambah biaya persalinan karena kebutuhan obat-obatan, apa hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Bidan tidak boleh menambah biaya BPJS. Obat itu tidak di cover BPJS atau di cover. Kalau tidak di cover ya tanggung jawab pasien. Kalau tidak di cover ya, sehingga ini obat yang disediakan BPJS sekian, Anda jangan minta tambah. Tapi kalau tidak di cover BPJS, ini tidak di cover, nanti tambah sendiri biayanya sekian. Nah yang tidak di cover insya Allah tidak masalah. Jelas nih Bu. Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika belanja di Shopee yang aman dan syar'i, itu pembeliannya lewat COD atau transfer uang dulu Ustaz. Bagaimana hukum berkendara tanpa punya, ini yang kedua ya. Bagaimana hukum berkendara tanpa punya SIM? Cuma lokasi dekat, terjangkau, gak luar kota. Apa berdosa? Ya. Bagaimana cara transaksi online yang aman? Transaksi online yang aman gimana caranya? Insya Allah baik COD maupun transfer tunai, dua-duanya secara syar'i tidak ada masalah ya. Karena yang kami pahami COD itu akad selesai, serah terima menyusul. Kalau transfer uang diserahkan dulu, barang dikirim menyusul. Dan dua-duanya boleh. Dengan satu ketentuan, penjual sudah punya barang. Itu syaratnya. Oleh karena itu, ketika penjual sudah memiliki barang, maka Anda bertransaksi dengan penjual, baik dengan metode COD maupun dengan transfer, dua-duanya boleh. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Kendaraan. Oh ya, pakai SIM ya. Bagaimana hukumnya menggunakan kendaraan sementara dia tidak punya SIM? Ya, cuma dekat-dekat. Baik. Gimana jawabnya ini? Ya, pertama begini ya. Bedakan antara kewajiban syariat dan kewajiban bernegara. Satu itu dulu ya. Kalau secara hukum syar'i, orang yang punya kendaraan, maka dia berhak memanfaatkan kendaraan itu tanpa bergantung kepada orang lain. Artinya, ya ini kendaraan saya, terserah saya. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ini berkaitan dengan masalah hukum asalnya. Udah? Kemudian yang kedua, negara kan membuat penertiban untuk meminimalisir kecelakaan, di mana orang yang berkendara harus punya surat izin, maka diterbitkanlah SIM. Baik. Nah, bagaimana kalau orang tidak punya SIM? Kembali kepada aturan yang berlaku di negara.
Jika tidak punya SIM tapi berkendara untuk jarak dekat atau yang tidak terlalu beresiko, tidak sampai ke jalan raya atau tidak sampai keluar kota, secara uruf di negara kita dipermasalahkan atau tidak? Kalau ditangkap, kalau nggak ketahuan, nggak ditangkap. Kalau memberitahu, wahai Pak Polisi, saya nggak punya SIM, tapi saya mau ngantar anak ke sini. Terus beliau mengizinkan, ya silahkan. Itu kebijakan atau melanggar aturan? Karena aparat penegak hukum (APH) itu punya hak kebijakan. Ya sudahlah, ini kebijakan dari saya. Mau bebas mau tidak itu terserah dia. Ya, wallahu alam, kembali ke uruf. Kalau secara uruf tidak masalah ya, insya Allah tidak masalah. Nah, seperti orang tanya, Pak, ada banyak produk yang tidak punya izin PIRT, tidak punya izin dari Balai POM, dan tidak punya izin edar. Ada banyak tidak punya izin. Itu boleh nggak Pak kita jualan kayak gitu? Boleh atau tidak? Susu kedelai yang beredar di kampung santri nggak ada izin semua. Ditambah lagi burjo. Mana burjonya? Ada izinnya kayak itu. Terus tambah lagi apa? Getuk, tiwul yang dijual di pasar, pukis. Sehingga aneka jualan-jualan yang ada di masyarakat banyak yang tidak berizin. Ada juga yang disyaratkan kalau berupa daging itu harus ada legalnya. Nah, di tempat kita jualan ayam pinggir jalan tuh nggak ada legalnya semua. Sehingga RPA-nya ada di mana kita nggak tahu, apakah sudah memenuhi izin legal atau tidak kita nggak tahu. Intinya di negara ini masih cukup longgar berkaitan dengan masalah perizinan, dan itu semuanya kembali ke uruf. Karena terbukti, nah itu aparatnya saja kadang belanja di situ ya Pak. Ya wallahu alam. Jadi kalau sampai disebut berdosa, ya ini saya nggak berani jawab ya. Karena bernilai dosa dan tidak itu ada pertimbangan yang berbeda. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahfadzukum. Ahwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ana punya usaha jualan, tetapi walaupun jualan Ana ingin aktif hadir di majelis ilmu. Qadarullah, jika warung ditinggal, orang yang diamanahi untuk menjaga tidak jujur, suka mengambil uang tanpa izin. Jadi ketika hadir di majelis ilmu tidak tenang, was-was dengan yang ditinggalkan, tetapi hati ingin hadir di kajian. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana solusinya Ustadz? Mungkin Anda butuh beberapa saat untuk mengendalikan yang jaga tadi, sehingga ajak dia kajian bersama Anda. Warung tutup, tulis saja penjual dan yang jaga ngaji. Nah, nanti dalam beberapa waktu nanti Anda sampaikan pertanyaan ini diulang lagi ya, sehingga yang jaga juga ikut mendengarkan, dan semoga nanti ada perubahan. Kita sangat yakin dengan pendekatan takwa orang itu akan bisa lebih jujur dan amanah. Atau yang kedua, Anda carikan pegawai yang baru, sehingga karena dia tidak amanah ya berhak untuk dipecat, dan Anda gantikan dengan pegawai yang baru. Ya, ada banyak solusi yang insya Allah bisa dilakukan dengan tetap bisa hadir di majelis ilmu. Wallahu alam. Cukup? Tadi katanya 3, baru datang 2. Ini muamalah atau sesuai tema? Kok muamalah semua? Jadi besok ganti tema aja kita kan? Di luar tema. Yang sedikit tadi satu lagi. Bismillah. Bagaimana hukum menggunakan jatah hotel dari dinas yang tidak jadi dipakai oleh yang bersangkutan? Yang hotel sudah terlanjur dibayar. Jazakumullah khairan. Itu hak negara seharusnya. Jadi
Kalau sudah dibayar oleh dinas, berarti itu kan hak negara. Nah, berikutnya kembali menjadi hak negara. Saya nggak tahu yang bersangkutan ini posisinya sebagai apa. Kalau beliau bisa minta kepada pihak hotel, jadikan itu sebagai deposit, sehingga nanti kalau kami butuh lagi, nggak perlu bayar, tinggal bookingan yang kemarin dipakai sekarang, kan bisa kayak gitu, Pak. Maka nggak hilang. Atau tidak kemudian semaunya sendiri ya dipakai aja sama orang, nggak bisa ya, karena itu haknya negara. Dan kewajiban bagi para aparat pemerintah untuk menjaga harta negara itu sebagaimana dia menjaga harta anak yatim. Seperti itulah cara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Sampai beliau menyatakan, sikap saya terhadap harta negara sebagaimana sikap saya terhadap harta anak yatim yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau sudah mampu jangan mengambil manfaat, tapi kalau nggak mampu silahkan mengambil sewajarnya. Nah, sekarang kan enggak, berlomba-lomba untuk mengambil harta negara sebanyak-banyaknya. Yang penting tidak ketahuan. Ya. Makanya berita tentang korupsi ini yang membuat orang jadi malas bayar pajak. Sehingga para wajib pajak sendiri juga kenapa ogah-ogahan bayar pajak? Nah, kita bayar pajak terus dipakai beli Robicon, terus dipakai jalan-jalan kemana? Yang sana menikmati, yang sini diperas. Makanya kalau ada fenomena, kenapa kok susah bayar pajak? Nah, kenapa yang mereka tidak bijak ketika menggunakan pajak? Nah, itu seharusnya keseimbangan yang bisa dilakukan. Maka orang bijak bayar pajak, orang bijak mengendalikan pajak. Wallahu alam. Ini ikut online nggak mereka ini? Saya nggak tahu ya. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.